Hamba-Mu yang berpercaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir. Tuhan yang suci karena yang akan tubuh bersih balik kaki salibmu. Tuhan jika ada dosa Tuhan memohon ampun. Dalaman tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba bisa apa tanpa Tuhan, bahkan nggak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa, yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, dan tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini hamba-Mu Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Semua jemaat Tuhan pulang bawa berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan siang-siang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri berdepan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Saya percaya baru gajian semuanya sukacita. Haleluya. Dapat THR. Haleluya. Tetap ada sukacita Tuhan. Bilang sama kanan kirimu sukacita dong. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Senang bisa jumpa dengan saudara. Lihat semangat kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang kalau kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Markus pasal yang ke-11 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita akan baca. Saya baca 7, saudara 8, kita gantian ayatnya. Yang ke-11 kita akan baca sama-sama. Markus pasal yang ke-11, saya akan baca 7, saudara 8, kita gantian 11, kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat ke-8 silakan. Ayat ke-9 dikatakan apa? Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat ke-10 silakan. Ayat 11 sama-sama 3. Ya, sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan apa? Ke-12 muridnya. Nah, saudara, ini kisah di mana saudara beberapa momen, beberapa saat atau beberapa waktu saudara sebelum akhirnya saudara dalam hari-hari selanjutnya Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya saudara mengalami yang namanya penangkapan dan penyiksaan dan kemudian penyalipan yang begitu mengerikan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dalam kisah ini saudara saya pelajari dan apa yang Tuhan taruh di hati saya ini mengandung banyak sekali makna yang berharga saudara, pelajaran yang berharga. Dimana kalau kita pahami ini saudara, saya mau bilang saudara, hidup kita pasti luar biasa, hidup kita pasti mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu pelajaran berharga dari kisah dimana ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan doa saya sekali lagi, untuk hari saudara dan saya semua yang hadir, semuanya diberkati mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga saudara dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang pelajaran tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Coba kita baca ayat 1 dan 2 saudara. Ayat 1 dan 2 saudara bisa tandai pembahasan kita saudara dalam Markus 11, karena kita akan kembali ke sana setiap poinnya saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dan yang terletak di Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ayat yang kedua dengan pesan, pergilah ke kampungnya. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera apa?
keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskanlah, bawalah. Sekali lagi saudara, ada yang kedua, tiga, ya, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan apa? Keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Saudara perhatikan, pada saat itu saudara, Tuhan Yesus sudah sangat viral. Kalau bahasa zaman sekarang, Tuhan Yesus sudah sangat terkenal, dia sangat disegani, dia sangat dihormati saudara. Ada banyak orang yang ngefans sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pelayanannya luar biasa, karena mujizat yang luar biasa saudara. Dan kalau saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus meminta kedua muridnya untuk apa? Mencarikan keledai. Saya mau bilang saudara, kalau saya coba compare saudara dengan keselamatan hati, misalnya dengan posisi saya sehat, saya dengan apa yang Tuhan anugerahkan saudara, saya hari ini misalnya saudara, ketika saya ke satu daerah misalnya saudara, ada banyak orang yang begitu baik yang Tuhan kirimkan saudara, yang sangat begitu baik saudara untuk apa? Menyediakan segala keperluan. Artinya begini saudara, kalau saya dengan sekarang tentunya saya nggak memanfaatkan orang, tapi kalau saya mau saudara, ada banyak orang yang bilang, Pak, pokoknya Bapak butuh apa saja, kalau datang ke sini Pak, kalau Bapak butuh apapun kami siapkan Pak. Jadi kalau saya mau dengan saudara hati saudara, misalnya saya ke satu daerah, tim saya bisa hubungi dan akhirnya segalanya bisa dibantu disiapkan, mulai dari bandara untuk penjemputan dan lain sebagainya, kendaraan, dan akhirnya sampai ke hotel dan lain sebagainya sepanjang pelayanan bukan balik lagi ke Jakarta saudara. Ada banyak orang yang begitu baik untuk apa saudara? Menyediakan semuanya dengan kerelaan hati saudara. Itu saya yang bukan siapa-siapa ini saudara. Apalagi Tuhan Yesus saudara. Saya aja yang hanya pendeta industri ini saudara. Bisa segitunya saudara, apalagi Tuhan Yesus pada saat itu saudara. Saya percaya kalau Tuhan minta kendaraan yang paling baik, unta yang paling baik untuk menjemput Tuhan, orang-orang di sana pasti akan menyediakan. Betul tidak? Betul. Tetapi Tuhan. Terima kasih Pak. Tetapi Tuhan meminta murid-muridnya untuk mengambil apa? Keledai. Saya mau bilang saudara, keledai nggak ada keren-kerennya sama sekali pada masa itu saudara. Betul ya? Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Dan memang kalau bicara tentang kerendahan hati, Tuhan mengajarkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja, datang dari surga mau turun ke dunia. Ini bicara tentang kerendahan hati saudara. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau masuk sekali lagi saudara, dengan keledai ini gambaran tentang apa? Kerendahan hati. Jadi anak Tuhan belajar dari kisah ini harus punya kerendahan hati, katakan amin. Mau bilang saudara, apapun kita, apapun latar belakang kita, pastikan kalau kita ingat kisah ini, kalau kita ingat Tuhan, harusnya apa? Kita punya kerendahan hati. Haleluya. Saya ganti dulu khotbah saya dengan kaget saudara. Saya mau bilang siapapun kita harus punya kerendahan hati, katakan amin. Jangan mulai ada yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan kita mencatat awal mula dari kejatuhan saudara. Ada banyak orang yang saya kenal saudara, ketika mulai ada kesombongan saudara mulai merasa bahwa semua karena saya, semua karena kehebatan saya, semua karena kepintaran saya. Akhirnya menjadi awal mula daripada yang namanya kejatuhan saudara. Enggak ada orang yang terlalu hebat sehingga Tuhan tidak bisa jatuhkan karena kesombongan saudara. Karena Tuhan mengajarkan dia tentang kerendahan. Tapi nggak ada orang yang terlalu lemah sehingga Tuhan tidak bisa angkat dan diberkati. Boleh kita tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk. Jadi pastikan yang pertama saudara belajar. Sudah. Baru minggu ini sudah. Saya mau bilang sekali lagi saudara belajar dari kisah ini, pastikan di dalam Tuhan yang rendah hati. Amin. Jangan sekali lagi ada kesombongan dalam iman setiap kita. Pastikan apa? Kita harus sadar betul bahwa semuanya dari Tuhan. Katakan amin. Bilang sama kanan kiri, jangan ada kesombongan. Bilang sama yang ngomong rendah hatilah. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa pelajaran berharga dari kisah masuk ke Yerusalem ini saudara? Yang kedua adalah bicara tentang kedamaian. Sama-sama bilang sama saya kedamaian. Sama-sama bilang sama saya kedamaian. Ayat yang ketujuh. Saya ganti mix saya saudara daripada saya shock dan tadi. Cek. Kayaknya ada kepahitan di sini kayaknya. Ada kepahitan. Haleluya. Saya ganti. Oke. Nah, yang kedua saudara adalah bicara tentang yang namanya kedamaian. Sama-sama kita baca ayat yang ketujuh. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Ayat yang
itu sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu apa? Dan mengalasinya dengan apa? Kemudian Yesus naik ke, sekali lagi saudara, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan apa? Pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Dan sekali lagi saudara, yang Tuhan pilih adalah keledai. Pada saat itu saudara bisa saja Tuhan pilih bicara tentang onta. Pada saat itu bisa saja Tuhan pilih yang namanya kuda saudara. Tetapi yang Tuhan pilih adalah keledai. Dan ketika saya belajar lebih dalam saudara, tugas kami hamba Tuhan adalah belajar seribet-ribetnya saudara dan sajikan sesederhana mungkin saudara. Dan percaya saya sudah belajar dengan mendalam saudara dari bahasa aslinya saudara, ini sebuah atau seekor keledai yang sangat muda. Beberapa referensi mencatat pada saat itu saudara ada 2 keledai di sana saudara. Ada induknya yang lebih kuat saudara, kemudian ada keledai muda ini saudara. Dalam bahasa aslinya kemudian ditranslate ke bahasa Inggris juga bicara tentang keledai yang sangat muda saudara. Dan itu yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, ini bicara tentang yang namanya kedamaian. Jadi ternyata pada saat itu keledai juga menggambarkan yang namanya kedamaian. Karena kalau kuda itu spesifik, itu bisa biasanya menggambarkan tentang yang namanya peperangan, karena memang sering digunakan pada saat perang saudara. Kalau keledai itu nggak pernah dipakai pada saat perang saudara. Saudara bisa bayangkan misalnya Jenderal Timing misalnya mau berperang, tapi naiknya keledai, dia bilang serbu. Musuh juga, wah lama banget, nyampe. Saya bilang saudara, nggak ada keren-kerennya saudara. Makanya keledai nggak pernah dipakai buat berperang. Makanya pada saat itu ternyata keledai adalah lambang daripada yang namanya kedamaian. Dan kenapa Tuhan pakai keledai menggambarkan kedamaian? Karena dia adalah Raja Damai, katakan amin. Karena kalau saudara pelajari bicara tentang pada masa itu saudara, perspektif orang Yahudi pada waktu itu saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias akan memimpin mereka secara raja duniawi saudara. Jadi ketika bicara tentang Mesias akan datang dalam perspektif orang Yahudi pada waktu itu saudara, adalah akan menjadi pemimpin secara politik. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada masa itu saudara. Kemudian apa? Akan memimpin sebagai raja di dunia. Padahal Tuhan datang membawa damai, membawa perdamaian antara manusia dan Tuhan oleh karena dosa, dan untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan dosa saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10 saudara, coba kita lihat sama-sama saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan apa di sana? Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan apa? Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang mereka punya pemahaman bahwa Mesias akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel pada masa itu saudara. Untuk apa? Untuk sama seperti ketika Raja Daud memimpin saudara. Jadi pada waktu itu mereka berpikir Tuhan akan berperang mengalahkan para penjajah. Ternyata tidak. Tuhan datang dengan keledai membawa kedamaian. Tuhan adalah Raja Damai, katakan amin. Jadi kalau kehidupan setiap kita ingat kisah ini, kita tahu anak Tuhan harus bawa damai, katakan amin. Nah sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan sampai anak Tuhan nggak bawa damai. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang saudara, maaf, nggak bawa damai. Dimanapun dia datang berantem sama orang saudara. Nggak ada kedamaian. Di mana-mana pokoknya berantem terus sama orang saudara. Tatap-tatapan dikit, apa lu? Gua lihat, colok. Nggak ada kedamaian saudara. Saya tahu saudara, kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, apalagi kita yang dilahirkan dengan latar belakang berbeda, latar belakang tertentu, orang Ambon, Batak, Manado, Papua, Cim-Cim Glodok, ada darah-darah petus yang mengalir saudara. Iya, ada darah-darah petus yang mengalir. Walaupun gara-gara statement ini ada oma-oma komplain sama saya, apa saya tak jangan bilang darah petus, darah Yesus. Karena oma-oma saya nggak berani lawan sudah. Saya bilang siap oma. Karena saya pernah dengar satu cerita begini sudah, ada oma-oma periksa darah ke dokter. Dokter tanya, oma golongan darah apa? Golongan karya. Nggak ada oma. Darah itu A, AB, B, O, oh ya sudah. Darah Y. Nggak ada darah Y. Dokter mau lawan darah Yesus yang sudah tebus darah oma. Kebetulan dokternya Jemaat Alam Sutra sesi kedua ini sudah. Jadi akhirnya dokternya nggak kalah iman, dokternya bilang begini, oh kalau gitu dari Yesus itu darah. Oh dari mana dokter? Ada lagunya oma. Oh darah Tuhanku
bisa sampaikan statement ini, saudara. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, sekalipun saudara dan saya, Pak Pendeta, seorang ampun batang dari Papua campuran darah Romawi sedikit lagi, Pak Pendeta, saya mau bilang saudara, kita anak Tuhan, amin. Anak Tuhan harus bawa damai dimanapun kita berada, katakan amin. Jangan sampai anak Tuhan, akunnya Kristen, mobilnya depan belakang lambang Tiberias, ada tulisan Immanuel, yang berarti tapi diserempet dikit, disalib dikit, Yesus. Mau bilang sudah anak Tuhan macam apa itu, sudah? Amin. Makanya saya nggak mau pasang lambang Tiberias di mobil saya. Jangan suso dulu. Bukan kalau saya, takutnya tim saya gitu. Kan kadang-kadang kita buru-buru waktu, kan kadang-kadang bawa mobil udah kayak Michael Schumacher gitu, saudara. Jadi, saya mau bilang bawa damai, amin. Dimanapun saudara berada, jadilah pribadi yang bawa damai. Dalam bisnis saudara bawa damailah. Dalam pekerjaan saudara bawa damailah. Ada banyak orang kadang-kadang nggak diberkati gara-gara nggak cinta damai. Di pekerjaan berantem terus sama orang. Kalau di posisi manapun berantem terus sama orang. Di bisnis setiap bisnis apapun partneran berantem terus sama orang. Saya mau bilang saudara, bagaimana mau diberkati, amin. Shalom bapak-bapak. Jadilah pribadi yang bawa damai, amin. Karena banyak bapak-bapak sama istri sendiri udah kayak musuh, sudah. Kalau marahin istrinya, istrinya tertekan, stroke ringan. Iya. Dulu ada yang bilang, oh istri kalau kurus artinya tertekan di rumah tangga. Nggak tentu. Ada istri-istri stres, dia makan terus. Jadi nggak bisa. Ada yang kurus, ada yang bulat juga, saudara. Tapi saya mau bilang, Pak, sayangi istrimu, amin. Pastikan di rumah tanggamu ada kedamaian. Karena rumah tangga yang ada kedamaian ada berkat, katakan amin. Dan saya mau bilang, Pak, ya, kalau kau jaga kedamaian hati istrimu, Pak, dia akan membawa kedamaian buat anak-anakmu nanti, Pak, katakan amin. Karena saya mau bilang, saudara, istri yang tersiksa bisa membawa rasa tersiksa itu kepada anak-anak, Pak. Mulai dari kandungan itu bisa dibawa. Ketika anak itu dibesarkan juga dengan istri yang sementara kepahitan kebencian, itu bisa, waduh, Pak, dilampiaskan, Pak. Lu ya, ya. Aku salah apa, Mak? Muka lu mirip bapak lu. Ada. Banyak ibu-ibu, Pak, aku begitu di rumah. Ada lagi, saya kan pelayanan orang tua, rumah tangga banyak banget, saudara. Pak, saya kesel banget sama anak saya, Pak. Emang salah apa? Mukanya mirip banget bapak-bapak. Saya mau bilang, saudara, Pak, sayangi istrimu, amin. Karena apalagi ya, istri yang damai, yang sukacita akan berdoa buat suaminya pasti diberkati, amin. Tapi jangan kalau istri kau tekan terus, Tuhan, ketika dia berdoa, Tuhan proses suami saya, Tuhan biar Tuhan mencampur tangan dalam kelakuan dia ini, Tuhan mau buat dia bertobat suaminya, Tuhan terima kasih dalam doa. Yang ketawa mau bertobat, Bu. Istri itu sumber kedamaian, amin. Suami itu sumber kedamaian, amin. Nah, sekarang baru istri. Shalom ibu-ibu. Bawa kedamaian dalam rumah tangga, amin. Istri itu sumber kedamaian dalam rumah tangga. Suami ya, sukses berhasil di luar sana akan terwujud kalau dalam rumah tangga ada kedamaian. Sekalipun di ruangan ini gak ada kedamaian, saya tetap damai. Saya mau bilang, Mike selesai, dia. Saya mau bilang, saudara, iya. Saya mau bilang, Bu, ayolah. Ada banyak suami-suami gak konsen dalam pekerjaan, gak konsen dalam bisnis, gara-gara apa? Istrinya selalu. Suami pulang rumah langsung. Rumah rasa neraka, saudara. Sampai suami akhirnya jadi betah di kantor, saudara. Bosnya nanya, kenapa kamu mau pulang? Ya, bos, kantor lebih rasa surga daripada di rumah, bos. Saya mau bilang, sudah, cinta damai, amin. Shalom anak muda. Cinta damai, amin. Bawa kedamaian, amin. Jangan orang tua kasih tahu baru ngomong dikit. Apa sih, Pak?
Kalau pacarnya ngomong, aku tuh memang gini soft spoken. Ya Yesus. Saya mau bilang, anak Tuhan harus bawa kedamaian. Amin. Ketika ada kedamaian, sudah ada saya bawa kedamaian. Kesan berkat Tuhan itu diberitakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kiri, cinta damai. Bilang sama orang yang jangan suka cari masalah sama orang. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, saya mau bersiap-siap saudara. Apa pelajaran berharga dari kisah di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang ketiga adalah kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya kemuliaan. Ayat 8 dan 10 sama-sama kita baca. 8 sampai 10 kita baca. 3, ya banyak. Ada pula yang tahan sampai di sana. Pada masa itu saudara, pakaian adalah salah satu lambang dari kemuliaan seorang manusia, saudara. Makanya kalau saudara ingat ketika bicara tentang dalam doa perjamuan kudus kita, saudara, jubah baru gambaran tentang apa? Kemuliaan, saudara. Selanjutnya ayat 9 dikatakan apa? Orang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang penuh dengan kemuliaan. Ketika semua dikatakan apa? Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa pelajaran yang terakhir, saudara? Di dalam Tuhan ada kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Tuhan ada kemuliaan. Dan saya sangat rasakan itu, saudara. Dalam Tuhan ada kemuliaan. Ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, di situ ada kemuliaan yang luar biasa. Saya pernah dalam kondisi di mana saudara saya mengejar kemuliaan pribadi. Tahun 2007, ketika saya dalam karir, saya mengejar ketenaran pada masa itu, saudara. Karena saya pikir sukses di dalam dunia entertain yang bisa menolong saya menjadi berkat keluarga. Jadi yang saya kejar adalah kemuliaan pribadi. Tapi dalam proses Tuhan, bahkan dalam sebuah pergumulan doa Tuhan, tampar saya dengan kalimat pertanyaan yang bilang begini, yang kamu minta untuk kemuliaanku atau kemuliaanmu? Akhirnya saya sadar, dulu saya kejar adalah kemuliaan pribadi. Akhirnya saya sadar dan akhirnya saya mulai mengalihkan fokus saya, hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya yang saya kejar sampai hari ini adalah kemuliaan Tuhan. Ketika saya hidup dalam Tuhan, saya alami benar-benar kemuliaan Tuhan tercurah di setiap kita. Saya mau bilang, kalau hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan akan membawa kemuliaan dalam hidupmu, saudara. Ya, saya ngerasain, saudara, dengan saudara saya pakai hidup saya untuk kesaksian. Waktu saya mengejar kemuliaan pribadi dan dibanding saya sekarang mengejar kemuliaan Tuhan, itu jauh berbeda. Sekarang sebagai seorang hamba Tuhan yang fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanapun saya ngerasain bahwa ada banyak orang yang menghormati, saudara. Tapi bukan karena saya, tapi karena ada kemuliaan Tuhan dalam saya. Ya. Jangan sampai saya, oh ini semua karena kemuliaan saya. Akhirnya balik lagi ke poin yang pertama, kesombongan membawa pada kejatuhan. Jadi selalu ingat, saya boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada hari ini semua karena kemuliaan Tuhan. Jangan sampai salah satu. Ada banyak orang kadang-kadang saudara, oh semua karena saya dimuliakan seperti ini karena saya. No, itu karena kemuliaan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan boleh hebat pelayanannya semua karena kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang salah sangka, ada hamba Tuhan karena dia merasa jemaatnya banyak, oh karena saya. No, itu karena kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan hamba Tuhan itu. Makanya Bapak Gembala Sinas pernah ingatkan kita, kalau jadi hamba Tuhan terus jemaatnya banyak, itu bukan karena kita, tapi karena kemuliaan Tuhan. Karena jemaat datang ke gereja itu digerakkan oleh Roh Kudus dalam hatinya. Saudara ada di tempat ini bukan karena saya, bukan karena bukan karena siapa, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara. Jadi jangan sampai ingin merasa, wah karena saya. Akan ke poin nomor 1, kesombongan awal dari kejatuhan. Kita selalu ingat, semua karena kemuliaan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Di balik kemuliaan Tuhan
konsekuensi. Maksudnya apa Pak? Salah satu konsekuensinya, kalau saudara ingat kisah ini, Tuhan masuk dengan penuh kemuliaan. Ada banyak orang yang memuliakan Dia, tapi ada orang-orang yang akhirnya iri, insecure, akhirnya punya rancangan jahat. Betul ya? Saudara dalam hidup, ketika kau hidup dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupmu. Jangan kaget kalau ada yang iri, saudara. Jangan kaget kalau ada orang yang tiba-tiba insecure dengan keberhasilanmu. Daud, karena ada kemuliaan Tuhan dalamnya. Saul insecure. Daniel, karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Pejabat-pejabat yang lain insecure, punya rancangan jahat. Banyak orang. Yusuf, karena kemuliaan Tuhan luar biasa, saudara. Tante Poti insecure, saudara. Tapi ngeri. Saya belum bisa di tempat ini karena kejadiannya di JP kemarin, saudara. Tuhan Yesus. Ada seorang wanita 30 tahun samping, saudara. Saya selesai khotbah, doain jemaat. Pas bagian ini, si wanita ini pegang tangan saya. Dalam hati dan pikiran saya, oh, dia lagi dalam kondisi yang sulit. Mungkin lagi dalam situasi yang berat. Lagi berat, butuh topangan dua secara khusus. Jadi saya selesai doain, saya mau doain wanita ini secara khusus, saudara. Ketika itu dia bilang, Pak, saya dapat bisikan. Apa itu? Kita harus ke Amerika hari Senin. Jadi khotbah hari ini, besok harus ke Amerika. Hari Yesus. Oh, mungkin dia keponakannya Donald Trump. Jadi nggak perlu pakai visa berangkat. Tapi kan nggak mungkin pergi kan, dan saya nggak mungkin tinggalkan pelayanan. Tapi saya juga kan pendeta yang sayang jemaat, saudara. Saya nggak mau dia tersinggung gitu, saudara. Saya bilang hubungi tim saya ya. Maksud saya dia hubungi tim saya dan dia olah persuasif. Tapi dia nggak lepas tangan saya dan bilang, Pak, Tuhan Yesus bilang sama saya harus cium Bapak. Darah Yesus. Kenapa dari Amerika sampai nomor cium? Oh Tuhan. Sepanjang perjalanan pelayanan saya, paling mentok jemaat bilang, Pak, Roh Kudus bilang sama saya, Bapak jodoh saya itu. Itu paling mentok. Baru kali ini minggu lalu cium. Sejauh ini paling jauh, sudah. Gak sampai di situ dia bilang, Pak, Tuhan Yesus bilang sama saya harus mohon maaf. Dewasa sekolah minggu di ruang sekolah minggu ya. Kalau taruh di sini salah sendiri ya. Saya harus cium, mohon maaf. Shock. Saya aja ceritanya merinding, saudara. Cuma kan saya pendeta yang sayang jemaat, saudara. Saya nggak mau dia tersinggung. Jadi saya bilang hubungi dia, saudara. Maksud saya begini, pokoknya saya harus lepas dulu dari dia. Terlepas dari dia mau apain tim saya, nggak apa-apa. Lalu saya bahas tentang bagaimana Abraham mengorbankan Ishak. Kenapa saya korbankan tim saya demi pelayanan ini, saudara? Kan saya percaya setiap pengorbanan tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Oh, tim saya. Oh Tuhan Yesus. Akhirnya berusaha untuk lepas. Oh, akhirnya bisa lepas, saudara. Singkat cerita udah bisa lepas, saya langsung lari ke lift. Saya bilang sama koordinator di depan lift, nanti saya mau cerita ya. Saya tunggu ya. Tunggu saya telepon nanti. Saya supaya koordinasi. Minggu selanjutnya di depan, terus dia tahan semua yang masuk. Oh ternyata dulu ya, saya sama tim saya, ada tim saya 1, 2, 3 itu pintu tertutup, terdengar sayup-sayup, saudara. Ya ternyata dulu, tertutup lift. Tiba-tiba wanita itu sudah ada dalam lift. Ini cerita menakutkan. Kenapa saudara ketawa? Senang pendeta saudara menderita.
Saya Tuhan Yesus di dalam situ. Terus ada yang lagi kita ada Yesus. Terus dia yang maaf ya, bahasa tubuhnya kan kita bisa baca ya, udah maaf ya, dia semua ini udah. Pak maaf nih Pak, Tuhan Yesus. Tuh saya depan saya agak gedean, yang besar itu. Kalau yang kurus ya udah pasrah aja. Ya kalau yang itu mah, jangankan saya jaga diri sendiri jadi nggak bisa. Mungkin agak gede, saya tahu depan saya. Maaf nih Bapak. Oh Tuhan. Saudara kalau canggung diri 3 lantai aja rasanya aman kan? Ini CP 40 lantai ya. Itu sepanjang perjalanan di lift Tuhan. Ini saya mau ke CP, saya voting banyak banget hari ini saudara. Karena saya takut kesucian saya. Tapi puji Tuhan aman saudara sampai hari ini, puji Tuhan aman. Memang kalau kita apalagi mohon maaf ya, lagi udah dibimbang sebagai pendeta, sebagai WL, sebagai pengurus, tampak mulia, tapi itu bukan karena kita, tapi karena kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tuh menerima yang namanya kemuliaan Tuhan. Tapi jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Melalui kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam setiap kita, ada banyak jiwa yang menang untuk kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di dalam Tuhan ada kemuliaan. Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati mana mereka tanganmu, tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, katakan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Karena semua dari Tuhan untuk Tuhan. Yang kedua, dia adalah pribadi yang cinta damai, dimanapun berada bawalah kedamaian. Karena yang di dalam kita adalah Raja Damai. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pastikan kembalikan kemuliaan itu untuk hormat bagi nama Tuhan. Supaya melalui kehidupan setiap kita yang memancarkan kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan hidupku untuk menyenangkanmu, hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi di atas kepala memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dimuliakan
Kuasa